sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan yang menjulang, hiduplah dua pemuda bernama Arya dan Bima. Mereka adalah sahabat sejak kecil, tumbuh bersama di lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kebijaksanaan dan keterampilan bela diri. Desa mereka berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit yang makmur dan damai. Sejak kecil, Arya dan Bima terpesona oleh cerita-cerita tentang para pendekar yang memiliki ilmu kanuragan dan tenaga dalam yang hebat. Arya adalah seorang pemuda yang dikenal dengan kecerdasannya. Dengan tubuh yang ramping namun berotot, ia memiliki kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa. Sementara itu, Bima adalah seorang pemuda bertubuh besar dan kuat, namun berhati lembut. Mereka berdua memiliki impian yang sama, menjadi pendekar besar yang dapat melindungi desa mereka dari segala ancaman. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Paman Derajat, seorang guru silat dan tenaga dalam yang terkenal, tinggal di desa sebelah. Paman Derajat adalah seorang pendekar yang pernah berjuang bersama pasukan kerajaan dalam berbagai pertempuran besar. Setelah pensiun, ia memilih untuk mengabdikan hidupnya mengajar ilmu kanuragan dan tenaga dalam kepada generasi muda. Dengan penuh semangat, Arya dan Bima memutuskan untuk menemui Paman Derajat dan memohon untuk diterima sebagai murid. Mereka melakukan perjalanan selama sehari penuh, melewati hutan lebat dan sungai yang deras. Ketika mereka tiba di desa sebelah, mereka langsung menuju ke rumah Paman Derajat yang sederhana namun terasa damai. "Selamat datang, anak-anak muda," sapa Paman Derajat dengan senyum ramah. "Apa yang membawa kalian ke sini?" Arya maju sedikit, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. "Paman Derajat, kami adalah Arya dan Bima dari desa sebelah. Kami ingin belajar ilmu kanuragan dan tenaga dalam dari Paman." Paman Derajat mengamati mereka sejenak, merasakan semangat dan ketulusan dalam diri mereka. "Baiklah, kalian boleh belajar di sini. Tapi ingat, jalan ini tidaklah mudah. Butuh ketekunan, keberanian, dan kesabaran." Tanpa ragu, Arya dan Bima menjawab serentak, "Kami siap, Paman." Maka dimulailah perjalanan mereka sebagai murid Paman Derajat. Setiap hari mereka bangun sebelum matahari terbit dan berlatih hingga matahari terbenam. Latihan fisik yang keras, dari memanjat tebing, berenang melawan arus sungai, hingga bertarung dengan tongkat dan pedang, menjadi rutinitas harian mereka. Namun, Paman Derajat tidak hanya mengajarkan mereka tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang keseimbangan antara tubuh dan jiwa. "Kalian harus memahami bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam," ujar Paman Derajat suatu hari. "Kekuatan fisik saja tidak cukup. Kalian harus bisa mengendalikan tenaga dalam dan menjaga ketenangan jiwa." Arya dan Bima mendengarkan dengan seksama. Mereka berlatih meditasi, memusatkan pikiran, dan belajar bagaimana mengalirkan tenaga dalam mereka dengan efisien. Dalam prosesnya, mereka belajar bahwa setiap gerakan memiliki makna dan setiap tindakan memiliki konsekuensi.
Paman Derajat mengajarkan mereka tentang pentingnya moralitas dan tanggung jawab sebagai seorang pendekar. Hari demi hari, bulan demi bulan, Arya dan Bima semakin kuat dan terampil. Mereka mulai memahami inti dari pelajaran Paman Derajat dan merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka tidak hanya menjadi lebih kuat secara fisik, tetapi juga lebih bijaksana dan tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Suatu malam, setelah latihan yang melelahkan, Paman Derajat mengajak mereka duduk di bawah pohon beringin besar di tepi hutan. Cahaya bulan purnama menerangi wajah mereka, menciptakan suasana yang magis dan penuh misteri. Anak-anak, malam ini aku akan mengajarkan kalian teknik melepas sukma, kata Paman Derajat dengan suara lembut namun serius. Ini adalah teknik yang sangat berbahaya jika tidak dilakukan dengan benar. Hanya mereka yang memiliki ketenangan jiwa yang dapat melakukannya. Arya dan Bima saling berpandangan, merasa antusias namun juga sedikit khawatir. Mereka tahu bahwa teknik ini adalah bagian dari pelajaran yang paling penting dan menantang. Dengan hati-hati, mereka mendengarkan setiap instruksi dari Paman Derajat dan mempersiapkan diri untuk mencoba teknik tersebut di bawah bimbingannya. Pejamkan mata kalian, tenangkan pikiran, dan rasakan aliran tenaga dalam di seluruh tubuh kalian, ujar Paman Derajat. Bayangkan sukma kalian keluar dari tubuh, seperti bayangan yang terlepas dari pemiliknya. Dengan konsentrasi penuh, Arya dan Bima mengikuti instruksi Paman Derajat. Perlahan-lahan, mereka merasakan sesuatu yang aneh dan luar biasa. Sukma mereka mulai terlepas dari tubuh, melayang di udara. Mereka merasa seperti berada di dua dunia sekaligus, antara kenyataan dan alam gaib. Dan disitulah, di bawah sinar bulan purnama, petualangan mereka yang sebenarnya baru saja dimulai. Latihan melepas sukma membuka babak baru dalam perjalanan Arya dan Bima. Mereka sekarang tidak hanya berlatih untuk menguatkan fisik dan mengasah keterampilan bertarung, tetapi juga untuk menyelaraskan jiwa dan raga. Paman Derajat dengan sabar membimbing mereka melalui latihan-latihan spiritual yang semakin mendalam. Setiap pagi, mereka memulai dengan meditasi di tepi sungai. Suara gemericik air membantu mereka menenangkan pikiran dan fokus pada aliran tenaga dalam. Paman Derajat mengajarkan mereka teknik pernapasan yang membantu meningkatkan konsentrasi dan kontrol energi. Setelah meditasi, mereka melanjutkan dengan latihan fisik yang intens, mulai dari lari jarak jauh, angkat beban, hingga latihan bela diri dengan berbagai senjata. Suatu hari, Paman Derajat mengajak mereka ke sebuah gua yang tersembunyi di dalam hutan. Gua itu dipenuhi dengan stalaktit dan stalagmit, menciptakan suasana yang sunyi dan sakral. Di dalam gua, mereka duduk bersila dan Paman Derajat mulai menjelaskan lebih lanjut tentang tenaga dalam. Tenaga dalam adalah kekuatan yang berasal dari alam semesta dan mengalir melalui tubuh kita, kata Paman Derajat. Untuk mengendalikannya, kalian harus bisa menyelaraskan diri dengan alam dan mengendalikan emosi kalian. Ketenangan jiwa adalah kunci utama.
Arya dan Bima mendengarkan dengan seksama, berusaha memahami setiap kata yang diucapkan oleh guru mereka. Mereka kemudian memulai latihan untuk merasakan dan mengendalikan aliran tenaga dalam. Pada awalnya, mereka merasa kesulitan, namun dengan bimbingan Paman Derajat dan ketekunan, mereka mulai merasakan perubahan. Selama berminggu-minggu, mereka berlatih di gua tersebut. Suasana sunyi dan terpencil membantu mereka untuk lebih fokus dan mendalami latihan mereka. Paman Derajat mengajarkan berbagai teknik, mulai dari menghimpun energi dari alam sekitar, menyalurkannya ke dalam tubuh, hingga memanfaatkan energi tersebut dalam pertempuran. Pada suatu malam, setelah latihan yang melelahkan, Paman Derajat mengajak mereka duduk di sekitar api unggun di luar gua. Cahaya api menerangi wajah mereka, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding gua. Arya, Bima, kalian sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, kata Paman Derajat dengan bangga. Tapi ingat, ilmu yang kalian pelajari ini bukan untuk disombongkan. Kekuatan sejati seorang pendekar terletak pada kerendahan hati dan pengabdian untuk kebaikan. Arya dan Bima mengangguk, meresapi setiap nasihat dari guru mereka. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh dengan tantangan. Namun, dengan bimbingan Paman Derajat dan tekad yang kuat, mereka yakin bisa mengatasi segala rintangan. Di tengah latihan yang berat dan penuh tantangan, Arya dan Bima juga merasakan ikatan persahabatan mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung dan menguatkan dalam setiap latihan, menghadapi setiap kesulitan bersama-sama. Mereka belajar untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga kepercayaan dan kerjasama. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kemampuan mereka semakin meningkat. Mereka kini mampu mengendalikan tenaga dalam dengan lebih baik dan memahami makna dari setiap pelajaran yang diberikan oleh Paman Derajat. Namun, di balik semua itu, mereka juga merasakan adanya perubahan dalam diri mereka. Mereka mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekitar mereka, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Dan pada malam purnama berikutnya, ketika mereka kembali mencoba teknik melepas sukma, mereka akan menemukan jawabannya. Pada malam purnama yang cerah, Arya dan Bima duduk bersila di tengah hutan, mempersiapkan diri untuk melepas sukma sekali lagi. Suasana hutan yang tenang dan cahaya bulan yang terang menciptakan atmosfer yang penuh misteri. Mereka memejamkan mata, mengatur pernapasan, dan mulai merasakan aliran tenaga dalam di seluruh tubuh mereka. Tenangkan pikiran kalian, fokus pada sukma yang akan terlepas, bisik Paman Derajat yang duduk tak jauh dari mereka, mengawasi dengan cermat. Perlahan-lahan, mereka merasakan sukma mereka terlepas dari tubuh. Mereka melayang di udara, melihat tubuh fisik mereka yang masih duduk bersila di bawah. Perasaan yang aneh namun mengagumkan, seperti berada di antara dua dunia. Saat mereka melayang lebih tinggi, mereka mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekitar mereka. Makhluk-makhluk tersebut berbentuk kabur,
seperti bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Arya dan Bima merasakan ketegangan, namun mereka tetap tenang, mengingat nasihat Paman Derajat untuk selalu menjaga ketenangan jiwa. Tiba-tiba, salah satu makhluk gaib mendekat. Bentuknya seperti seorang pendekar dengan pakaian zaman dahulu, namun dengan wajah yang tidak jelas. Makhluk tersebut berbicara dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. "Selamat datang, wahai pemuda," kata makhluk tersebut. "Aku adalah salah satu arwah dari para pendekar yang terperangkap di alam gaib ini. Kami telah mengamati kalian dan merasakan ketulusan serta kekuatan dalam diri kalian." Arya dan Bima saling berpandangan, merasa heran namun juga penasaran. "Apa yang membuat kalian terperangkap di sini?" tanya Arya. Makhluk tersebut menghela napas panjang. "Dahulu, kami adalah pendekar yang berjuang melawan kejahatan. Namun, dalam sebuah pertempuran besar, kami dikutuk oleh roh jahat yang sangat kuat. Kutukan tersebut membuat kami terperangkap di alam gaib ini, tidak bisa beristirahat dengan tenang. Apakah ada cara untuk membebaskan kalian?" tanya Bima dengan penuh semangat. Makhluk itu mengangguk. "Ada, namun jalannya tidak mudah. Kalian harus menemukan naskah kuno yang berisi petunjuk untuk membebaskan kami. Naskah tersebut tersembunyi di sebuah tempat yang sangat berbahaya. Hanya mereka yang memiliki keberanian dan kekuatan sejati yang dapat menemukannya." Arya dan Bima mendengarkan dengan seksama, merasa tertantang oleh tugas yang diberikan. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri dan membantu para arwah pendekar yang terperangkap. "Kami akan melakukannya," kata Arya dengan tegas. "Kami akan menemukan naskah tersebut dan membebaskan kalian." Makhluk itu tersenyum. "Terima kasih, pemuda. Kami akan memberikan kalian petunjuk pertama. Pergilah ke gua di puncak Gunung Gede. Di sana, kalian akan menemukan petunjuk berikutnya." Dengan pesan tersebut, makhluk itu menghilang, meninggalkan Arya dan Bima dengan perasaan campur aduk. Mereka kembali ke tubuh fisik mereka dan membuka mata. Paman Derajat mengawasi mereka dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. "Apa yang kalian temui?" tanya Paman Derajat. Arya dan Bima menceritakan pertemuan mereka dengan makhluk gaib tersebut dan tugas yang diberikan kepada mereka. Paman Derajat mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk dengan penuh pemikiran. "Ini adalah tugas yang berat, namun aku percaya kalian mampu melakukannya," kata Paman Derajat. "Kalian telah menunjukkan ketekunan dan keberanian yang luar biasa. Pergilah dan temukan naskah tersebut. Aku akan mendukung kalian dengan segala cara yang bisa." Dengan tekad yang kuat, Arya dan Bima bersiap untuk memulai perjalanan mereka yang baru. Mereka tahu bahwa tugas ini akan penuh dengan bahaya dan tantangan, namun mereka juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri dan membantu para arwah pendekar yang terperangkap. Dan dengan itu, petualangan mereka yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah pengalaman gaib tersebut,
Arya dan Bima kembali ke desa dengan semangat yang baru. Mereka merasa ada yang berubah dalam diri mereka, seolah-olah pengalaman melepas sukma dan bertemu dengan makhluk gaib telah memberikan mereka kekuatan dan kepekaan yang lebih tinggi. Ketika mereka kembali ke rumah Paman Derajat, mereka langsung menceritakan semua yang telah terjadi. Paman Derajat mendengarkan dengan seksama, lalu memberikan mereka nasihat dan arahan tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk perjalanan ke Gunung Gede. Kalian harus memperkuat fisik dan mental kalian sebelum memulai perjalanan ini, kata Paman Derajat. Latihan yang kalian lakukan selama ini adalah dasar yang baik. Tapi kalian perlu lebih fokus pada teknik dan strategi untuk menghadapi rintangan yang akan datang. Selama beberapa minggu berikutnya, Arya dan Bima meningkatkan intensitas latihan mereka. Mereka berlatih lebih keras, mempelajari teknik-teknik baru, dan memperdalam pemahaman mereka tentang tenaga dalam. Paman Derajat mengajarkan mereka bagaimana menggunakan kekuatan alam di sekitar mereka, seperti memanfaatkan energi dari tanah, air, dan udara. Selain itu, Paman Derajat juga mengajarkan mereka tentang strategi bertahan hidup di alam liar. Mereka belajar cara mencari makanan dan air, membangun tempat berlindung, dan menghadapi bahaya dari binatang buas. Semua pelajaran ini sangat penting untuk perjalanan mereka ke Gunung Gede, yang terkenal dengan medannya yang sulit dan berbahaya. Pada suatu malam, setelah latihan yang melelahkan, Arya dan Bima duduk di sekitar api unggun bersama Paman Derajat. Mereka berbicara tentang perjalanan yang akan datang dan tantangan yang mungkin mereka hadapi. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam dan makhluk gaib, kata Paman Derajat dengan serius. Kalian harus selalu waspada dan siap menghadapi apapun. Ingat, ketenangan jiwa adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Arya dan Bima mengangguk, meresapi setiap nasihat dari guru mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan bahaya, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendiri. Mereka memiliki satu sama lain dan dukungan dari Paman Derajat. Dengan persiapan yang matang, Arya dan Bima akhirnya siap untuk memulai perjalanan mereka ke Gunung Gede. Mereka berpamitan kepada Paman Derajat dan penduduk desa, yang memberikan mereka doa dan harapan terbaik. Berhati-hatilah dan jangan pernah menyerah, kata Paman Derajat dengan suara penuh emosi. Aku bangga dengan kalian berdua. Dengan tekad yang kuat, Arya dan Bima memulai perjalanan mereka. Mereka berjalan melewati hutan lebat, mendaki bukit, dan menyeberangi sungai yang deras. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat ke tujuan mereka, namun juga semakin dekat dengan bahaya yang mengintai di sepanjang jalan. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari serangan binatang buas, cuaca buruk, hingga medan yang sulit dilalui. Namun, dengan kerjasama dan tekad yang kuat, mereka berhasil mengatasi setiap rintangan. Mereka menggunakan semua pelajaran yang telah diajarkan oleh Paman Derajat, dari teknik bertarung hingga strategi bertahan hidup. Akhirnya,
Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka tiba di kaki Gunung Gede. Pemandangan di depan mereka sangat mengagumkan namun juga menakutkan. Gunung yang menjulang tinggi dengan puncaknya yang sering tertutup awan, terlihat sangat menantang. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Arya dan Bima mulai mendaki Gunung Gede. Mereka tahu bahwa di puncak gunung ini, mereka akan menemukan petunjuk berikutnya untuk membebaskan arwah para pendekar yang terperangkap. Dan di tengah perjalanan yang penuh dengan bahaya dan tantangan, mereka akan menemukan kekuatan sejati dalam diri mereka, serta makna dari setiap pelajaran yang telah mereka pelajari. Mendaki Gunung Gede adalah ujian ketahanan fisik dan mental yang sesungguhnya bagi Arya dan Bima. Medan yang terjal dan cuaca yang tidak menentu menjadi rintangan yang harus mereka hadapi dengan tekad yang kuat. Mereka melangkah hati-hati, memanfaatkan setiap keterampilan yang telah diajarkan oleh Paman Derajat. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gua tersembunyi di balik semak belukar lebat. Gua itu terasa sunyi dan misterius, seolah-olah menyimpan rahasia kuno yang telah lama terlupakan. Arya dan Bima saling berpandangan, merasa bahwa mereka telah menemukan petunjuk pertama yang diberikan oleh makhluk gaib. Dengan hati-hati, mereka memasuki gua tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan berbagai ukiran kuno di dinding gua, menggambarkan kisah para pendekar yang bertempur melawan kekuatan jahat. Ukiran-ukiran tersebut seolah menceritakan sejarah yang telah lama terlupakan, tentang para pendekar yang berani dan kutukan yang menghantui mereka. Di tengah gua, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci. Di atas peti tersebut, terdapat sebuah naskah kuno yang terbuat dari kulit kayu. Arya dengan hati-hati membuka naskah tersebut dan mulai membacanya. Naskah itu berisi petunjuk untuk menemukan kunci yang dapat membuka peti kayu tersebut. Untuk menemukan kunci, kalian harus pergi ke lembah rembulan, tempat di mana sinar bulan memancarkan cahaya terkuatnya, bunyi petunjuk dalam naskah tersebut. Di sana, kunci tersembunyi di balik batu besar yang terletak di tengah lembah. Arya dan Bima merasa tertantang namun juga bersemangat. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah berikutnya dalam perjalanan mereka. Dengan tekad yang kuat, mereka keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan mereka menuju lembah rembulan. Perjalanan menuju lembah rembulan tidaklah mudah. Mereka harus melewati hutan yang lebat dan medan yang sulit. Namun, dengan kerjasama dan keberanian, mereka berhasil mencapai lembah tersebut pada malam hari, saat bulan purnama memancarkan cahayanya yang terang. Di tengah lembah, mereka menemukan batu besar seperti yang disebutkan dalam petunjuk. Dengan hati-hati, mereka mencari kunci yang tersembunyi di balik batu tersebut. Setelah beberapa saat mencari, mereka akhirnya menemukan kunci yang terbuat dari logam kuno, tersembunyi di celah batu. Dengan kunci tersebut, mereka kembali ke gua di Gunung Gede. Dengan hati-hati, Arya membuka peti kayu menggunakan kunci yang mereka temukan. Di dalam peti tersebut, mereka menemukan sebuah naskah kuno lainnya,
yang berisi petunjuk lebih lanjut tentang cara membebaskan arwah para pendekar. Naskah tersebut menjelaskan bahwa untuk membebaskan arwah para pendekar, mereka harus melakukan ritual kuno di puncak Gunung Gede. Ritual tersebut melibatkan penggunaan tenaga dalam yang kuat dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Mereka harus memusatkan energi mereka dan memanggil arwah para pendekar dengan menggunakan mantra yang terdapat dalam naskah. Dengan petunjuk tersebut, Arya dan Bima merasa bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Namun, mereka juga menyadari bahwa tantangan terbesar masih menanti mereka. Mereka harus mengumpulkan seluruh kekuatan dan keberanian mereka untuk menghadapi ujian terakhir di puncak Gunung Gede. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka melanjutkan pendakian mereka. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat dengan puncak gunung, dan dengan setiap langkah, mereka merasa kekuatan dan semangat mereka semakin bertambah. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, mereka tiba di puncak Gunung Gede. Di sana, di bawah sinar bulan purnama yang terang, mereka bersiap untuk melakukan ritual kuno yang akan membebaskan arwah para pendekar. Dan di saat itulah, mereka akan menghadapi ujian terbesar dalam hidup mereka. Di puncak Gunung Gede, Arya dan Bima merasakan energi yang sangat kuat mengalir di sekitar mereka. Tempat itu terasa sakral, seperti sebuah portal antara dunia nyata dan alam gaib. Mereka merasakan bahwa ini adalah momen yang sangat penting dalam perjalanan mereka. Dengan naskah kuno di tangan, mereka mulai mempersiapkan ritual. Mereka menggambar lingkaran suci di tanah, sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam naskah. Di tengah lingkaran, mereka menempatkan beberapa benda ritual yang mereka bawa, termasuk lilin dan dupa. Suasana menjadi semakin hikmat dan magis seiring dengan asap dupa yang mulai mengalir ke udara. Arya membaca mantra dari naskah kuno dengan suara yang tenang namun penuh dengan kekuatan. Bima, di sisi lain, memusatkan tenaga dalamnya, merasakan aliran energi yang mengalir melalui tubuhnya. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus bekerja sama dan menyelaraskan energi mereka untuk melakukan ritual ini dengan benar. Saat mantra terakhir diucapkan, mereka merasakan getaran yang kuat di tanah. Lingkaran suci mulai bersinar dengan cahaya yang lembut namun terang. Suara-suara gaib mulai terdengar di sekitar mereka, seperti bisikan arwah para pendekar yang telah lama terperangkap. Tiba-tiba, mereka merasakan tarikan yang kuat, seolah-olah sukma mereka ditarik ke dunia lain. Tanpa bisa melawan, mereka merasakan diri mereka terlepas dari tubuh fisik dan melayang ke alam gaib. Di alam gaib ini, mereka melihat pemandangan yang sangat berbeda dari dunia nyata. Langit berwarna ungu gelap dengan bintang-bintang yang berkilauan, dan tanahnya dipenuhi dengan kabut tebal yang bergerak perlahan. Di depan mereka, mereka melihat sosok-sosok arwah para pendekar. Para arwah tersebut tampak tenang namun penuh dengan rasa harap. Mereka mengenali beberapa arwah yang mereka temui sebelumnya di hutan. Arwah-arwah tersebut menyambut mereka dengan senyum yang lembut. "Selamat datang di alam kami,
kata salah satu arwah dengan suara yang bergema. Kalian telah datang sejauh ini untuk membebaskan kami, dan kami sangat berterima kasih atas keberanian kalian. Arya dan Bima merasa terhormat dan bertekad untuk menyelesaikan tugas mereka. Apa yang harus kami lakukan untuk membebaskan kalian? Tanya Bima dengan penuh semangat. Arwah tersebut mengangguk. Kalian harus mengalahkan roh jahat yang mengutuk kami. Roh jahat itu sangat kuat dan berbahaya, namun dengan kekuatan kalian, kami percaya kalian bisa mengalahkannya. Dengan petunjuk dari para arwah, Arya dan Bima melanjutkan perjalanan mereka di alam gaib. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari makhluk-makhluk gaib yang mencoba menghalangi mereka hingga ilusi yang membuat mereka tersesat. Namun, dengan keberanian dan kerjasama, mereka berhasil mengatasi setiap rintangan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang terasa sangat gelap dan menyeramkan. Di sana, mereka melihat sosok roh jahat yang sangat kuat. Roh jahat itu memiliki wujud yang mengerikan, dengan aura hitam yang mengelilinginya. Siapa kalian yang berani datang ke sini? Tanya roh jahat dengan suara yang menggelegar. Aku adalah penguasa alam ini, dan kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Arya dan Bima berdiri teguh, tidak gentar oleh ancaman roh jahat. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian terakhir dan mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Pertarungan sengit pun dimulai. Roh jahat menyerang dengan kekuatan yang dahsyat, namun Arya dan Bima dengan cekatan menghindari setiap serangan dan melawan balik dengan tenaga dalam yang kuat. Mereka menggunakan setiap teknik yang telah diajarkan oleh Paman Derajat, memanfaatkan kekuatan alam dan kerja sama mereka untuk menghadapi roh jahat. Pertarungan berlangsung dengan intens, namun Arya dan Bima tidak menyerah. Mereka terus berjuang, merasakan kekuatan mereka semakin bertambah seiring dengan semangat juang mereka. Akhirnya, dengan satu serangan terakhir yang penuh dengan tenaga dalam, mereka berhasil mengalahkan roh jahat. Roh jahat tersebut berteriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan cahaya yang terang di tempatnya. Dengan kekalahan roh jahat, arwah para pendekar yang terperangkap mulai terbebas. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Arya dan Bima, memberikan berkat dan ilmu tambahan kepada mereka sebagai tanda terima kasih. Arya dan Bima merasa lega dan bahagia. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan tugas mereka dan membantu para arwah para pendekar yang terperangkap. Dengan perasaan bangga dan syukur, mereka kembali ke tubuh fisik mereka di puncak Gunung Gede. Dan di sana, di bawah sinar bulan purnama, mereka merasakan kedamaian dan kekuatan yang sejati. Setelah kembali ke dunia nyata, Arya dan Bima merasakan kedamaian yang luar biasa. Namun, mereka juga tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Mereka harus memastikan bahwa roh jahat yang mereka kalahkan di alam gaib benar-benar hilang dan tidak akan kembali mengancam. Paman Derajat menyambut mereka dengan senyum bangga saat mereka menceritakan semua yang telah terjadi. Kalian telah melakukan sesuatu yang luar biasa, katanya. Namun,
selalu ada kemungkinan bahwa kekuatan jahat bisa kembali. Kalian harus tetap waspada dan siap menghadapi apapun. Beberapa hari setelah mereka kembali, Arya dan Bima merasakan adanya perubahan aneh di desa mereka. Penduduk desa mulai melaporkan adanya aktivitas gaib dan gangguan yang tidak biasa. Mereka merasakan kehadiran roh jahat yang kembali mengancam. Dengan hati-hati, Arya dan Bima menyelidiki gangguan tersebut. Mereka menemukan bahwa roh jahat yang mereka kalahkan telah meninggalkan sisa-sisa kekuatannya di dunia nyata. Sisa-sisa kek. Kekuatan tersebut mulai mengumpulkan energi dan membentuk kembali wujud roh jahat. Ini adalah pertarungan terakhir, kata Bima dengan tekad. Kita harus memastikan bahwa roh jahat ini benar-benar hilang. Dengan bantuan Paman Derajat, mereka merencanakan strategi untuk menghadapi roh jahat tersebut. Mereka mempersiapkan segala sesuatu yang mereka perlukan, termasuk jimat-jimat pelindung, senjata gaib, dan mantra-mantra kuat. Mereka juga memanggil bantuan dari para arwah pendekar yang telah mereka bebaskan, meminta dukungan mereka dalam pertarungan terakhir ini. Pada malam purnama berikutnya, mereka merasakan kehadiran roh jahat yang semakin kuat. Di tengah hutan, mereka melihat sosok roh jahat yang kembali muncul, dengan aura hitam yang lebih kuat dari sebelumnya. Arya dan Bima tidak gentar. Mereka berdiri teguh, siap menghadapi ancaman ini sekali lagi. Pertarungan terakhir pun dimulai dengan kekuatan gaib dan tenaga dalam yang digunakan oleh kedua belah pihak. Roh jahat menyerang dengan kekuatan yang dahsyat, namun Arya dan Bima dengan cekatan menghindari setiap serangan dan melawan balik dengan keberanian dan kekuatan mereka. Dengan bantuan para arwah pendekar, mereka berhasil menahan serangan roh jahat dan memberikan serangan balik yang kuat. Pertarungan berlangsung dengan intens, namun Arya dan Bima tidak menyerah. Mereka terus berjuang, merasakan kekuatan dan semangat mereka semakin bertambah seiring dengan dukungan dari para arwah pendekar. Akhirnya, dengan satu serangan terakhir yang penuh dengan tenaga dalam dan kekuatan spiritual, mereka berhasil mengalahkan roh jahat sekali lagi. Roh jahat tersebut berteriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan cahaya yang terang di tempatnya. Dengan kekalahan roh jahat, kehadiran gaib di desa mereka pun menghilang. Penduduk desa merasakan kedamaian dan ketenangan yang kembali. Arya dan Bima merasa lega dan bahagia, mengetahui bahwa mereka telah berhasil melindungi desa mereka dari ancaman gaib. Paman Derajat tersenyum bangga. Kalian telah menunjukkan keberanian dan kekuatan yang luar biasa, katanya. Kalian telah membuktikan bahwa dengan kerjasama dan tekad yang kuat, kalian bisa mengatasi segala rintangan. Arya dan Bima merasa bahwa mereka telah tumbuh dan belajar banyak dari perjalanan ini. Mereka telah menemukan kekuatan sejati dalam diri mereka dan memahami makna dari setiap pelajaran yang telah mereka pelajari. Mereka tahu bahwa petualangan mereka belum berakhir, namun mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan dengan itu, mereka melanjutkan hidup mereka,
siap untuk menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan tekad yang kuat. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.